Pemirsa, hari ini, pagi ini tepatnya saya sudah berada di kawasan Puri Cikias Indah yang letaknya hanya dekat sekali dari jalan tol dan melalui jalan Trans. Oh, salah ya, saya tidak lagi nawarin rumah, bukan. Saya hari ini mau rumpi belusukan ke rumahnya di kediaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono karena saya sudah bikin janji mau ngerumpi sama Ibu Ani Yudhoyono. Coba ya pemirsa, apakah nanti saya berani mendudukan Ibu Ani di kursi fitnah atau fakta? Kita lihat saja nanti. Masuk dulu aja yuk. I saw stars on the pavement. Selamat pagi Ibu. Mbak Feni, apa kabar? Baik sekali Ibu. Kok tumben kesini? Aduh, saya kan udah gak sabar sekali pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Ani. Mau tanya banyak hal. Salah satunya ini nih Bu. Ibu ini anggrek, masih ya. rajin ngurus tanaman sendiri ya Bu ya? Iya, kalau punya waktu saya akan mengurusnya sendiri. Karena memang saya hobi sekali untuk berkebun dan terutama kalau bunga ya bunga anggrek. Apa ini Bu? Ibu yang apa? Bagaimana sih cara merawat bunga anggrek dan senangnya tuh di mana? Bunga anggrek ini memang satu bunga yang khas ya. Jadi kata orang kalau pohon anggrek itu diajak bicara begitu ya, dia akan menghasilkan sesuatu atau berbunga dengan indahnya. Mula-mula saya tadi nggak percaya. Oke. Ah masa iya sih? Iya. Masa pohon diajak bicara? Tapi ternyata yang dimaksud adalah, aduh kok bagus sekali ya. Akarnya kita semprot pertama kali ya. Akarnya? Akar kita semprot supaya akarnya kuat. Itu kita kasih vitamin. Ya, terus? Kemudian Daunnya. daunnya. Ya, daunnya ini supaya dia tumbuh dengan subur juga, hijau. Kalau tumbuh subur bagus sekali. Nah tapi yang saya tertarik juga nih Bu Ani itu kalau tampil setiap kali saya lihat itu selalu apa ya, rapi gitu Bu. Ini gitu. kalau boleh tahu nggak sih Bu ritualnya kalau pagi-pagi nih supaya pagi-pagi itu udah rapi itu gimana Bu? Kalau saya selalu bangun pagi acak-acakan pasti. Ya pastilah, saya juga begitu. Kalau bangun tidur masa iya sih udah tampil bagus. Saya kira langsung set gitu nggak ya? Tidak, tentu ya ada ritualnya deh. Untuk tatanan rambut nih Bu, Ibu kan tatanan rambutnya selalu Iya. rapi sekali. Itu gimana Bu? Saya selalu penasaran itu. Nah kalau itu memang saya dibantu oleh seorang kapster atau penata rambut dan tidak setiap hari. Oh tidak setiap hari? Tidak setiap Jadi hari. seminggu itu berapa kali? Kalau ada kegiatan biasanya saya baru memanggil dia. Tetapi kalau seorang kapster saya namanya Mbak Narti, saya panggil Mbak Narti. Oh jadi Mbak Narti itu datang Kemari. sini. Dan Itu dari dulu berapa lama Bu sama Mbak Narti? Sudah puluhan tahun ya. Jadi udah tahu ya model. Terutama semenjak jadi ibu negara. Oh. Karena menurut saya sebagai ibu negara itu akan mempresentasikan bangsa Indonesia, wanita Indonesia. Ibu punya banyak koleksi kain-kain dari seluruh Indonesia itu ada berapa banyak? Alhamdulillah kalau dihitung ya saya lupa lagi ya. Tetapi saya sukanya itu bukan hanya menjadi ibu negara. Apa tuh? Karena dari sejak dulu remaja, ibu saya itu sudah menanamkan, ibu dan ayah saya menanamkan untuk mencintai budaya Indonesia. Jadi setiap lebaran kita selalu waktu remaja ya diminta untuk menggunakan kain batik. Nah kalau untuk tatanan rambut pernah nggak sih Bu kepikiran untuk aduh ganti modelnya nih misalnya gitu Bu? Pernah nggak sih Bu kepikiran gitu? Ada sih, tetapi kadang-kadang juga merasa kurang berani. Oh kurang. Jadi Nanti kalau misalnya saya pakai itu pantas nggak ya, gitu ya. Nah, saya mencobanya kadang-kadang, cobalah pada saat kita senggang. Kalau senggang coba deh, atau acara-acara yang tidak terlalu formal sekali, ya, itu dicoba dulu. Misalnya seperti ini, begitu ya. Tetapi kalau misalnya untuk perawatan, misalnya di krimbat atau apa ya, saya lakukan. saya kok nggak pernah ketemu Ibu di salon. Dulu ya sebelum jadi ibu negara, saya ke salon sendiri Mbak Feni. Tetapi setelah kemudian orang mengenal wajah saya begitu, nanti jangan-jangan malah jadi nggak jadi cuci rambut, nggak jadi krimbat ya, karena semua orang minta selfie gitu. Awalnya. Saya ingin tahu Bu, Ibu memperhatikan juga nggak sih dunia hiburan di tanah air Bu? Dunia hiburan, ya tentu saja. Tahu ya, Bu, ya? Sekali. Terutama setelah pensiun ini bapaknya. Oh. Seperti Pak SBY sudah tidak menjabat, ya saya lebih banyak saya bisa menonton. Ibu pernah nonton acara Rumpi? Sudah. Oh sudah, alhamdulillah senang banget Bu. Gimana Ibu ada episode yang paling berkesan sekali nggak Bu yang paling Ibu ingat gitu dari Rumpi? Waktu saya wawancara siapa Bu? Atau gaya saya mungkin ya Ibu Iya ingat? gayanya. Gaya saya? Gaya yang mana Bu? Kadang-kadang kok kelihatan galak ya, padahal mungkin galak bener apa enggak sih Oh, sebetulnya? beneran Bu? Bener-bener galak, tapi setelah ketemu kayaknya enggak. Enggak, Ini ya, kan iya. baru pertama kali ketemu. Oke. Boleh Bu, saya Iya, saya juga lupa sampean. Ayo kita duduk-duduk di dalam yang barangkali lebih nyaman Nyaman, mungkin ya. Oke, kita bisa bicara lebih banyak lagi.
go bang. Ibu itu orang yang penyayang, sabar banget, tapi sekaligus juga tegas. Saya senang banget kalau ibu memperlakukan anak menantunya itu seperti anak kandungnya sendiri, tidak membeda-bedakan. Sehingga saya kalau misalnya sedang berada di ibu bisa menjadi diri saya sendiri seutuhnya, tanpa dibuat-buat dan bisa merasa nyaman.